Shalom jemaat sekalian, kali ini kita berjumpa di dalam perjalanan 38 hari karya Roh Kudus sepanjang sejarah gereja. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari William Carey bersama dengan saya, Evelyn. William Carey sendiri adalah seorang misionaris baptis asal Inggris yang melayani di India. Menjadi pendeta sebelum terjun ke ladang misi, selama 41 tahun beliau telah aktif melayani Tuhan di India, termasuk dalam hal menerjemahkan Alkitab. Carey sendiri lahir di keluarga penenun dan besar di sebuah pondok kecil di Inggris. Seiring bertumbuh dewasa, Carey memperdalam ilmunya tentang Alkitab dan semakin ia merasa ia perlu membagikan kisah Alkitab ini kepada banyak orang. Tanggal 13 Juni 1793, William Carey dan istrinya, Dorothy, bersama dengan keempat anak mereka memutuskan untuk berlayar dari Inggris menuju ke India dengan sebuah kapal. Pada waktu itu, hanya beberapa orang yang menyaksikan keberangkatan mereka. William sendiri adalah seorang pembuat sepatu di desanya. Dengan pendidikannya yang sederhana, ia sebenarnya tidak punya keahlian apa-apa dalam pelayanan misi, kecuali keyakinan bahwa Tuhan telah memanggilnya untuk memberikan hidup demi pertobatan orang-orang asing. Ia bahkan pergi ke India sebagai pendatang gelap karena tidak bisa mendapatkan izin imigrasi dari perusahaan Hindia Timur Britania. Ia juga punya masalah dalam hal keuangan. Sebagai seorang gembala yang tidak terkenal dari sebuah gereja kecil, ia hanya bisa mendapatkan sedikit bantuan dari beberapa temannya. Orang-orang terkemuka dari gereja baptis di London pun tidak mau mengikut sertakan denominasi mereka karena merasa bahwa perjalanan yang ia ambil ini tidak akan memiliki kepastian hasil apapun. Singkat cerita, perjalanan William Carey ini dilakukan dengan atas dasar iman. 2 abad setelah ia mengambil langkah hebat tersebut, William Carey dikenal oleh seluruh dunia sebagai bapak pelayanan misi modern. Meski sebenarnya William bukanlah misionaris pertama dari zaman modern, bahkan bukan orang Kristen Protestan pertama yang datang ke India, namanya tetap dikenang karena dampak pelayanan penginjilannya yang telah dilakukan yang jauh melampaui masa kehidupannya sendiri. Kesetiaannya sebagai saksi Kristus pun telah menghasilkan buah-buah yang berharga bagi kerajaan Allah, dan Allah telah mengerjakan proses yang indah dalam riwayat kegerakan misi ini. Melihat kembali kehidupan dan pekerjaan pelayanan William Carey, sangatlah mudah dimengerti mengapa ia kemudian dipandang sebagai seorang misionaris besar. Pelayanannya yang tidak pernah padam selama 40 tahun di India memberikan hasil yang luar biasa. Di bawah arahannya, Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa India dan dialeknya. Ia mendirikan gereja di seluruh kawasan delta Sungai Gangga dan bahkan mengirim misionaris ke bangsa-bangsa. Ia juga mengorganisasi suatu lembaga sekolah untuk anak-anak India dan akhirnya mendirikan perguruan tinggi Serampore yang mengajarkan ilmu teologi Kristen, sastra India, dan teknologi Barat. Setiap hari ulang tahunnya, William mengevaluasi kembali kehidupannya dan melihat sampai di mana kemajuan rohaninya. Dalam surat pada anaknya, Jabez, ketika hari ulang tahunnya pada tahun 1819, ia mengaku. Tulisnya di surat itu, "Nak, ayah berumur 58 tahun pada hari ini, tetapi masih sedikit yang saya lakukan yang sudah ayah lakukan untuk Tuhan." Di masa pelayanannya, begitu banyak percobaan yang dialami William sendiri. Antara lain, kematian istrinya, kebakaran yang menghancurkan Serampore Press, sakit berat yang diderita istri keduanya, hingga kematian anak pertamanya. Dalam menghadapi semua ini, William pun mengalami pembentukan dalam kehidupan rohaninya, yang kemudian terungkap dalam buku hariannya yang ditulis selama tahun pertama di India. Dalam buku itu tertulis, "Aku merasa sebenarnya bahwa sangatlah baik untuk menyerahkan jiwa raga dan keseluruhan hidupku kepada Tuhan. Barulah kemudian dunia ini terlihat kecil. Janji Tuhan besar dan ia adalah bagianku yang terbaik." Belajar dari perjalanan hidup William Carey,
Hal yang tak boleh kita lupakan adalah bahwa keberhasilannya tidaklah berasal hanya dari karyanya sendiri, tetapi juga merupakan suatu kerjasama suatu grup. Hasil kerja dari William Ward, Joshua, dan Hannah Marham yang merupakan teman-teman yang mendukung pelayanannya pada saat itu. Dan juga banyak orang-orang India yang bertobat melalui kesaksian William. Semuanya pun akhirnya menjadi bagian dari suatu mata rantai kerja sama yang saling menunjang dalam mengabarkan kabar baik Yesus Kristus ke sejumlah tempat di India dan di seluruh dunia lewat proyek-proyek pelayanan William Carey. Jalan karya William Carey telah dirintis oleh para pendahulunya. Ia pun telah melakukan bagiannya. Banyak orang telah bekerja sama dengannya dan telah melanjutkan pekerjaan penting itu bagi kerajaan Allah. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang hidup pada masa sekarang? Dalam bagian kita masing-masing dan bersama-sama dengan komunitas yang kita miliki sekarang, siapkah kita untuk mau melanjutkan pekerjaan misi yang telah Allah mulai ini? Meskipun kita melewati perjalanan yang tampak sulit, bahkan mungkin mustahil untuk dilakukan, namun ada kalanya kita perlu belajar berjalan dengan iman seperti William Carey. Percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun setiap perjalanan kita dan menyediakan segala yang kita butuhkan pada waktu yang tepat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan kami untuk mendengarkan kisah dari William Carey ini. Biarlah dari kisah William Carey ini, kami belajar untuk tidak menyerah dalam keadaan, tetap belajar berjalan dengan iman dan tuntunan-Mu, dan tentunya tetap memberikan kabar baik kepada lingkungan sekitar kita menjadi berkat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin.